Prabowo menyelesaikan problem dengan kumpul-kumpul. Saya ingat bagaimana kemudian orang ribut, termasuk ormas-ormas Islam, ketika Pak Prabowo di Davos ikut untuk Board of Peace Indonesia. Ormas-ormas Islam banyak yang marah. Kemudian bahkan mantan Wamenlu Dino juga bersuara keras. Lalu kemudian dipanggil sama Pak Prabowo, kemudian terima aja. Cara-cara politik, cara menangani isu politik seperti ini gimana, Mas? Saya tangkap dua hal ya. Sepertinya Pak Prabowo itu tidak terlampau suka dengan kegaduhan dan kebisingan di media sosial. Jadi kalau ada tawuran ide, sebaiknya dikomunikasikan dengan baik. Jadi ketemu dengan perwakilan ormas, kemudian yang Menlu ataupun Wamenlu, itu adalah sebagai upaya untuk membangun dua komunikasi dua arah. Satu sisi pemerintah dan outsider. Sebut saja ormas dan mantan-mantan luar negeri itu adalah outsider. Minimal kalau ada silang pendapat, beda pandangan terkait dengan posisi apapun, itu tidak ramai dan gaduh di ruang publik secara terbuka. Yang kedua tentu pemerintah itu punya keinginan bahwa stressing dan passion politiknya terkait dengan isu-isu tertentu, soal board office dan seterusnya. Minimal itu disampaikan kepada mereka yang dianggap sebagai opinion maker, yang memang di mana sikap dan statement mereka itu selalu dijadikan sebagai rujukan sebenarnya oleh publik dan netizen khususnya. Itu yang kemudian saya tangkap. Cuman yang kita khawatirkan adalah soal bagaimana engagement antara outsider dengan kekuasaan itu dilakukan, tapi tidak harus menghilangkan sikap kritis mereka. Tentu saya berharap ormas-ormas yang dulunya agak kritis ke board office, jangan melempem dong, kritik aja. Misalnya, kalau memang beberapa hari ke depan, bulan ke depan, tidak terlampau menguntungkan bagi Indonesia soal board office, apalagi Israel mau gabung kan, apalagi yang harus dipertahankan, sampaikan saya terbuka bahwa Indonesia sudah saatnya misalnya keluar dari barisan itu. Kan nggak penting lagi berada di dalam. Sudah tidak dianggap pendapat-pendapatnya sudah tidak didengarkan, masukannya diapakan. Lalu apa yang kemudian dipertahankan dalam board office itu? Begitupun dengan mantan-mantan luar negeri itu. Sampaikan secara jujur, secara terbuka. Apapun pengetahuan dan pendapatnya, bukan hanya didasarkan atas sentimen. Kalau memang tidak terlampau baik Indonesia di dalam, ya keluar. Tapi kalau memang itu dianggap sebagai jalan dan solusi alternatif, dengan contoh kasus dan sektor yang lain, sampaikan secara terbuka. Nah, saya khawatirnya adalah pertemuan yang semacam ini justru akan menghilangkan objektivitas dan kritisisme. Karena saya kira feedback dari luar itu penting, Bang. Bahkan suara-suara keras dari luar seperti podcast kayak gini, jauh lebih jujur dibandingkan dari suara yang ada di dalam. Karena kita nggak punya intensi apapun, Bang. Kita hanya ingin pemerintah dan presiden itu memberikan sesuatu yang terbaik untuk negara dan bangsa ini. Kalau di dalam mungkin ada sesuatunya, ingin dapat kredit poin, ingin naik kelas dan semacamnya. Kalau kita nggak polos saja, kan kita nggak ada urusannya approval rating mau sampai ke langit ke-7 ataupun turun kita nggak penting, Bang. Yang kita pentingkan adalah bagaimana presiden mampu mengorkestrasi negara ini semakin hebat dibandingkan yang sebelumnya. Kan sesimpel itu saja kita sebagai bangsa Indonesia. Karena begini, kenapa harus saya tanya ini? Ini kan soal cara seorang pemimpin mengelola politik. Karena bukan saja kemarin kelompok mantan Menlu, mantan Wamenlu, lalu kemudian ormas-ormas Islam. Tapi kan ada sejumlah teman kritis yang juga dipanggil sama Pak Prabowo ke Kertanegara. Ada Said Didu, ada Abraham Samad, ada beberapa teman yang Siti Zuro dan kawan-kawan begitu. Kalau Anda lihat cara-cara menyelesaikan problem politik kita seperti ini apa? Ya intinya ada pihak dan figur-figur tertentu yang dianggap memiliki kapasitas kompetensi untuk bicara tentang bagaimana situasi dan kondisi kebangsaan kita hari ini. Tapi kalau melihat yang dianggap dulu disebut kelompok oposisi, disebut juga kelompok kritis. Saya melihat mereka nggak pernah kritis kepada Pak. Saya setuju dengan Anda. Tidak kritis pada Prabowo. Persisnya ngasih imbauan apa yang terbaik untuk pemerintahan ini dan rata-rata mereka mengusulkan supaya pisah jalan dari Jokowi. Itu betul. Jadi malah itu pendapat saya, Bang ya. Sama nggak kira-kira begitu? Saya termasuk yang punya pikiran seperti itu. Gitu ya. Karena saya pikir kenapa mereka disebut sebagai kelompok oposisi? Bahasanya yang namanya Pak Said Didu itu sama persis bahasa
Pak Safri, Pak Prabowo yang kemudian anti oligarki. Kan sama pidatonya. Jadi di mana dia oposisi? Ya, anggap saja mereka itu adalah kelompok kritis, tapi kritis ke Prabowo nggak ada. Yang saya bayangkan itu orang seperti Ray Rangkuti dipanggil kan. Ray Rangkuti galak aja, galak dalam arti mengkritik kebijakan-kebijakan apapun. Tapi ya konstruktif juga kasih solusi. Ataupun kalau kita mau undang Profesor Saiful Mujani, kawan abang itu kan sangat kritikal. Misalnya ketika muncul wacana pilkada oleh DPRD, jadi positioningnya jelas. Idealismenya ada, bukan soal untung dan rugi, kawan tidak kawan. Kalau itu yang dipanggil menurut saya juga oke. Karena kalaupun toh kita tidak mengharapkan ada tawuran opini secara terbuka, dipublish melalui media sosial atau media mainstream, minimal ruang-ruang tertutup itu perdebatannya semakin sengit. Bukankah Plato dan Aristoteles itu suka beda pendapat antara guru dan murid? Imam-imam besar juga dalam Islam juga beda pendapat antara satu mazhab dan mazhab yang lainnya, antara guru dengan murid, antara rakyat dan presiden. Jika pun terjadi perbedaan pendapat, itu hal yang lumrah kok. Karena di demokrasi kita itu sangat menjamin. Nah, saya cuma menyebut dua orang ini karena sosok ini ya sama-sama Ciputat, dekat juga sama pikiran-pikiran kita kan. Kalau sosok-sosok kayak gini agak misalnya nolak MBG, kan tinggal ditanya apa maksud kau tolak MBG itu? Ya minimal kita tahu proposal pemikirannya apa. Apa dong asbabun nuzul, soal background yang disebut dengan MBG itu, kenapa kau tolak? Bukankah ini bagus kok? Ada sekitar 60 juta penerima manfaat. Tinggal didengarkan apa penolakannya, macam-macam. Kalau itu dilakukan saya kira top. Ya bukan hanya yang kita khawatirkan itu, yang diundang itu adalah kelompok-kelompok kritis yang terkendali aja. Kritis merasa terwakili. Kritisnya maksudnya kritisnya setengah-setengah mungkin. Kritik Jokowi habis-habisan nih. Tapi ke Pak Prabowo ngasih imbauan aja. Bapak tadi saya tanyakan ini Mas, karena kemudian kan Abang boleh ikut minum dulu. Apalagi gelasnya ada tulisan tutur ini, mantap betul. Rasanya berlipat ganda pasti. Kenapa saya kembali menanyakan itu? Karena sangat menarik untuk saya. Karena ketika ada juga soal di bursa efek, lalu kemudian ada gonjang-ganjing di OJK di mana ketua dan wakilnya mengundurkan diri, itu kemudian situasi ekonomi kita yang seperti ada masalah begitu, Pak Prabowo memanggil Apindo, kemudian memanggil konglomerat. Bagi saya ini sesuatu yang manuver yang kadang-kadang terasa bahwa ini bisa memadamkan kebakaran, tetapi juga ini bisa membuka komunikasi untuk memahami situasi secara lebih konkret begitu. Ya, saya melihat ada kecenderungan Pak Prabowo itu suka mau berdiskusi dan berdialog dengan pihak-pihak yang eksternal, tapi eksternal itu dianggap punya kapasitas, kemampuan, dan tentu semacam pengetahuan yang cukup komprehensif terkait dengan isu-isu tertentu. Jadi pengusaha-pengusaha dan konglomerat ketika datang ke istana tentu dianggap menjadi penting, terutama untuk meredakan situasi yang ada. Ketika indeks saham gabungan itu turun, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha? Karena ya suka tidak suka terkait dengan ekonomi kan pengendalinya kelompok-kelompok tertentu, Bang. Jadi itu yang sepertinya ingin disinergikan oleh pemerintah. Jangan sampai ambil posisi yang berjarak bahwa negara ya negara, pengusaha ya pengusaha, oligarki ya oligarki, negara ya negara. Sepertinya tidak dalam ruang itu. Makanya kalau kita mendengarkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, selalu mengatakan bahwa negara ini besar dan tumbuh. Tentu hasil kerjasama semua pihak. Jadi pengusaha ini harus punya tanggung jawab dong. Kalau mereka memang adalah orang yang hebat dan besar, bukan hanya soal stabilitas ekonomi yang dikendalikan. Lapangan pekerjaan juga dong. Iya, lapangan pekerjaan. Memang konsennya ada di situ. Lapangan pekerjaan dong, sebanyak-banyaknya. Hanya mereka lah yang bisa lapangan pekerjaan, Bang. Iya.